Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Christ Love. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia bangkit dari kematian. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan hari ini, bagi siapapun yang mengunjungi channel saya ini, saya ingin mengucapkan damai sejahtera bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini saya akan membahas apakah Yudas Iskariot memang haknya tergantikan dalam kerajaan surga. Ini yang selalu menjadi perdebatan dari sang debaters. Kita buka di Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ini adalah perkataan Yesus kepada muridnya, yaitu Rasul Petrus. Apa hubungannya ini dengan Yudas Iskariot? Rasul Petrus adalah pemimpin para rasul. Ketika sidang jemaat di Yerusalem mulai dibentuk, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai diberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kemarin videonya sudah saya bahas, silakan ditonton. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, apa yang dikerjakan oleh Rasul Petrus? Rasul Petrus mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ke-19. Perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi mereka. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yesus berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Yesus memberikan kekhususan kepada Rasul Petrus untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus menyertai pelayanan para rasul. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 dan seterusnya. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, engkau mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Maka mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias.
Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, dari sini perlu kita ketahui, Rasul Petrus ketika berkumpul di antara para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus, kira-kira 120 orang lebih banyaknya, dia mengumumkan untuk menggantikan jabatan Rasul Judas. Sebelumnya Yesus sudah memberikan kekhususan kepada Rasul Petrus. Yesus berkata bahwa apa yang kau ikat dalam dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus berkata bahwa lewat Petrus maka jemaatnya akan didirikan dan alam maut tidak menguasainya. Petrus berkata kepada mereka untuk menggantikan tempat Rasul Yudas Iskariot. Para murid dan semua yang mengikuti Yesus di situ mengetahui memang Yudas mati dan mendapatkan upah dari kejahatannya. Benar, Yesus sudah menetapkan hak-hak kerasulan kepada Yudas Iskariot. Tetapi di video saya sebelumnya sudah saya katakan bahwa Yudas Iskariot tidak tinggal dalam pokok anggur itu. Sehingga Yesus berkata, yang tidak tinggal dalam pokok anggur, ia akan dibuang bagaikan ranting yang dipotong dan dibuang, lalu dibakar ke dalam api. Apakah mungkin Yudas Iskariot jabatan kerasulannya baik di bumi dan di surga digantikan? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Rasul Petrus sebagai pemimpin para rasul diberikan kekhususan oleh Tuhan bahwa apa yang ia ikat di dalam dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang dilepaskan dalam dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan Yesus sudah berkata mengenai Roh Kudus bahwa roh yang dijanjikan untuk menyertai mereka selama-lamanya. Mulai saat itu, hari Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 itu mulai bergerak untuk menjadi saksi Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa benar hak Yudas Iskariot sudah tergantikan. Tidak ada tempat Yudas Iskariot dalam kerajaan sorga. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan tulisan Wahyu 21 ayat 14? Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis kedua rasul, nama ke-12 rasul anak domba itu. Yohanes murid Yesus menulis kitab Wahyu pada waktu dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia sedang menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, dan di situ dia berada dalam kepemimpinan Rasul Petrus. Jadi yang dimaksudkan ke-12 rasul itu tidak ada nama Yudas di situ, karena Yudas sama sekali tidak membangun kerajaan Allah, dan Yudas Iskariot sama sekali tidak ikut bersama-sama para rasul melaksanakan amanat agung Tuhan. Jadi benarlah Matias yang terpilih, tertulis untuk menggantikan Yudas Iskariot. Semua mungkin bagi Tuhan. Tuhan sendiri yang mendengarkan doa mereka lewat membuang undi. Dan yang terjadi adalah bahwa Rasul Petrus, pemimpin dari para rasul itu, menambahkan Matias dalam ke-11 bilangan para rasul itu. Itu artinya apa yang terikat di bumi terikat di surga, apa yang terlepas di bumi itu akan terlepas di surga, dan itu hanya dimiliki oleh Rasul Petrus. Baiklah, demikian video dari saya. Jika video ini menjawab perdebatan yang disampaikan oleh sang debaters, jangan lupa di like, komen yang positif, dan di subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.